Ketika mendengar nama flu Singapura, mungkin Anda bakal menduga kalau penyakit tersebut berasal dari Singapura. Faktanya tidak demikian. Disebut flu Singapura karena kasus penyakit tersebut sempat naik tinggi di Singapura pada tahun 2000. Flu Singapura sendiri adalah penyakit menimbulkan ruam merah dan bintil-bintil nyeri di tangan, kaki, dan mulut. Itulah sebabnya flu Singapura juga dikenal dengan penyakit kaki, tangan, dan mulut. Meskipun begitu, gejala tersebut juga dapat mengenai tungkai dan bokong. Penyakit ini umumnya sembuh dalam waktu 1 minggu. Meski orang dewasa juga bisa terjangkit, bayi dan anak kecil lebih sering terkena, terutama anak sekolah. Penyebab flu Singapura yang tersering adalah Coxsackie virus tipe A16 dan juga enterovirus tipe A71. Ada beberapa faktor yang meningkatkan risiko terkena penyakit flu Singapura, yaitu bayi dan anak kecil usia kurang dari 10 tahun. Anak sekolah atau tempat penitipan anak. Anak yang tinggal di panti asuhan. Orang yang kurang menjaga kebersihan tangan. Gejala apa saja? Gejala flu Singapura dapat diawali dengan tanda seperti demam yang tidak terlalu tinggi, nafsu makan yang berkurang, lemas, ruam merah dan bintil-bintil nyeri di beberapa bagian tubuh, nyeri mulut dan tenggorokan. Cara pengobatan. Penyakit kaki, tangan, dan mulut umumnya ringan dan dapat sembuh dalam 710 hari. Oleh karena itu, cara mengobati flu Singapura umumnya adalah dengan terapi suportif. Misalnya pemberian obat paracetamol atau ibuprofen untuk mengobati demam dan nyeri. Obat kumur juga dapat diberikan untuk membantu mengatasi nyeri tenggorokan. Pastikan juga pasien minum cukup air agar terhindar dari dehidrasi. Tips pencegahan. Beberapa tindakan sederhana di bawah ini dapat dilakukan untuk mencegah timbulnya penyakit flu Singapura. Antara lain mencuci tangan dengan benar menggunakan sabun dan air mengalir. Mendisinfeksi ruangan yang digunakan oleh banyak orang, termasuk sekolah juga barang-barang yang digunakan oleh si kecil. Mengajarkan anak tentang higienitas, seperti mencuci tangan terlebih dahulu, tidak memasukkan jari ke dalam mulut, dan lain-lain. Mengisolasi orang yang infeksius,